Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengambil waktunya, terima kasih sudah bersedia kami wawancarai dalam tugas kami ketenaga penting. Lebih tepatnya kami ingin mewawancarai Anda terkait kurikulum. Sebenarnya izinkan kami buka hadir terlebih dahulu. Saya Fadil Ramadhani, dengan saya Asna Juwaira, kemudian Devianti, kemudian Agelia Najwa. Semester 5 ya, Dan. Ada konteks selanjutnya, pertanyaannya akan merujuk dari pertanyaan pertama yang bagaimana pendapat Bapak mengenai kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya pada pembelajaran bahasa Indonesia? menurut saya perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ya ada perbedaan yang memang yang harus mencolok ya. Sebenarnya bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Kalau di era sebelumnya kan sebelum kurikulum Merdeka ini kan materi-materi bahan ajar itu anak-anak lebih cenderung saya nilai lebih ke arah pendekatan teoritis artinya anak-anak lebih banyak mendominasi membahas pengertian, kemudian memahami kalau bahasa bacaan, kemudian dia diajukan dulu, diterangkan dulu teorinya, baru mereka melakukan latihan. Kalau kurikulum Merdeka ini ada perbedaan, mereka harus ada stimulasi awal. Artinya ada disebutkan dulu contoh kasusnya, misalnya kan, baru masuklah penjelasan materi. Jadi ada pemantik isunya, pemantik dalam memancing mereka untuk semakin penasaran terhadap pelajaran itu. Misal tentang kalau kita sebut itu kan ada observasi itu kan kurikulum biasa yang sebelum Merdeka, mereka ya sebagai seorang guru saya mengajarkan langsung kepada teori-teori apa itu observasi, apa pengertian observasi, apa strukturnya, ciri-cirinya, apa membuat teks. Dan kurikulum Merdeka ini berbeda, mereka ya satu persatu juga saya tanya siapa sudah mengetahui tentang observasi ini. Jadi ada mereka beberapa yang sudah memahami apa itu observasi gitu. Jadi sebelum mereka belajar itu, karena mereka harus dipancing dulu. Kalian pernah nggak lihat misalnya tanaman yang unik gitu kan? Ada tanaman yang makan serangga. Pernah ya Anda? Pernah Bapak? Pernah Ibu? Gitu. Gurunya responnya seperti itu. Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan itu? Ya, mereka jawab seadanya. Nah, untuk mengetahui itu lebih dalam, itu bisa kalian lihat dari teks observasi yang mungkin sudah pernah dibuat. Jadi anak-anak terus semakin terpancing untuk berminat dalam mempelajari materi yang kita bawa. Jadi harus ada pemantik itu. Kemudian mereka nanti di akhir pun lebih kita tekankan untuk apa? Untuk mengerjakan proyek. Proyek itu artinya mereka berdasarkan real yang saat ini gitu, lapangan mereka lakukan, kerja kelompok. Jadi itu berbeda. Jadi lebih tidak mengandalkan teori melulu, tetapi ada aksi yang lebih banyak dilakukan di kelas maupun di. Berarti Anda pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang Bapak hadapi pada saat menerapkan kurikulum Merdeka atau proses pembelajaran? Kalau tantangan ya pasti tantangan karena kembali ke anaknya, karena setiap anak ini kan punya bakat dan minat yang berbeda. Ada yang memang sama sekali itu tidak meminati dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya kita harus bagaimana bisa memancing mereka untuk tertarik untuk membaca atau untuk meminati pelajaran bahasa Indonesia. Kan anak-anak kan lebih senang kadang-kadang asik banyak, misalnya bersifat ya kekinian lah. Segala satunya pelajaran itu dikaitkan dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi kalau kita buat guru langsung menulis puisi, mereka langsung down blank gitu kan, langsung rasanya jenuh menulis saja. Tapi kalau dengan cara lain menggunakan aplikasi, coba kalian tonton dulu
eh, nonton dulu misalnya tentang tampilan sastra lah ya kan, apakah itu dalam melihat apa film ada di dalamnya tulisan-tulisan puisi, nah ya kan, dilihatnya film itu dulu mereka kan tertarik kan menonton kan ya, sekarang dengan apa HP yang dibuat, sehingga dari situ mereka dari mana film itu bisa nggak kalian sadur dalam bentuk eh, pesan dalam bentuk puisi misalnya seperti ya judul di film Indonesia kan banyak juga menampilkan yang dikaitkan dengan pelajaran puisi ya. Jadi itu dia harus kita manfaatkanlah aplikasi yang ada di handphone mereka. Jadi mereka ketika membacakan puisi ataupun ketika kita suruh menulis puisi itu jangan langsung kita suruh menulis puisi, kita buat aja mereka, kita suruh untuk membacakan puisi, tetapi kita videokan, mereka videokan di kamar biar mereka tidak merasa malu di hadapan sebelum kawan-kawan. Jadi dari situ nanti kita tampilkan dalam layar monitor yang ada di fasilitas sekolah di kelas. Alhamdulillah di kelas ini ada namanya kelas digital kan, kita ada lengkapi fasilitas televisi yang besar di mana handphone itu bisa terhubung langsung ke TV itu, jadi apa yang di layar handphone ini langsung muncul. Jadi kalau mereka kirim video kami tampilkan di layar itu, jadi anak-anak senang dengan cara-cara itu dengan menyelesaikan pemanfaatan teknologi yang ada sekarang, karena mereka ya eranya teknologi ya tidak seperti itu. Bahkan nanti ada juga dalam bentuk permainan. Puisi itu kan kita desain seperti permainan. Dalam nanti ada gambar kata, tapi dalam kata itu nanti ada tangan kata itu melompat ke pengertian kata ini lompat kemari seperti game. Itu tapi memang harus butuh apa ya? Sebagai seorang guru harus kreatif, harus bisa pandai lah membuat aplikasi itu. Di mana guru itu mendapatkan di lembaga penelitian yang ada pelatihannya. Itu kalau saya pernah berlatih di lembaga pelatihan Kementerian Agama di Jalan TV Simatupang. Itu ada lembaga cara membuat game, aplikasi game dengan berbasis bahasa ilmu. Selanjutnya, apakah terdapat perubahan atau perbedaan dalam pengimplementasian pendekatan pembelajaran aktif dalam mata pelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum mereka dan kurikulum sebelumnya? Ya ada. Nah, saya rasa ada karena dengan ya pembaharuan tadi pembaharuan model belajar ya anak-anak tentunya lebih lebih semangat belajar dan nuansa di kelas itu tidak monoton. Jadi tidak hanya mendengarkan ceramah gurunya mengajarkan, tapi mereka harus lebih banyak berperan aktif di kelas ketimbang gurunya. Guru hanya sekedar memberi arahan. Kemudian seorang siswa gitu kan, atau secara berkelompok lebih banyak bekerja, berkreasi di dalam kelas. Sehingga suasana kelas itu hidup, semua merasa dilibatkan dan punya tanggung jawab. Ya kan, kalau nggak kerja secara kelompok juga terkendala ya kan. Jadi mereka semua harus saling punya peran aktif. Jadi kalau dengan metode itu lebih mudah pahami mereka dari hasil itu. Daripada mereka mendengarkan ceramah dan di belakang pun kadang-kadang ada yang mengantuk sebelum kita sebelum kita terapkan kurikulum Merdeka saat ini. Ya, sekarang alhamdulillah dampaknya ya sebentar. Di kurikulum Merdeka ini ya nggak pakai metode ceramah lagi ya ndah? Ada, tapi tidak waktu yang seperti durasinya yang lama. Ceramah pun hanya sebatas membahas teori singkat ya. Tidak seperti satu les kita ceramah aja, enggak. Tapi paling ada tadi pemantik tadi, artinya ada menyampaikan isu sebentar, baru ditanya dulu pengetahuan mereka awal, pemahaman dasar mereka, baru nanti guru menyimpulkan. Nah itu ya jadinya banyak aksi di kelas, gitu ya. Kalau menulis, kalau dalam bahasa ini rata-rata keterampilan menulis. Tapi namanya keterampilan menulis itu kan ya bisa juga monoton kalau nggak kita kreasikan dengan model-model model ceramah juga ada. Itu menulis juga kita koreksi secara ya bergantian gitu, secara face to face. Ini kamu salah, yang salah gitu. Seperti kita tidak tugas kita bimbing. Jadi lebih merasa terperhati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tetap memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum Merdeka? Bagaimana? Bapak memastikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tetap memenuhi capaian pembelajaran
yang ditetapkan pada kurikulum mereka. Untuk memenuhi itu ya kita lihat dari evaluasi ya hasil kerja mereka. Maka selama metode yang saya terapkan dengan metode kurikulum merdeka yang saat ini dikembangkan, hasilnya signifikan nggak kepada mereka? Kalau nggak signifikan ya berarti ada suatu kegagalan di dalamnya. Berarti saya sebagai guru juga harus mencari metode lain lah, kan banyak metode pembelajaran ya. Dengan cara kita tidak melanggar kurikulum itu. Jadi ya ada evaluasi. Jadi ada evaluasi setiap bab pelajaran yang sudah dilalui, kita evaluasi pengetahuan, ada ulangan, ya kan? Hasil pencapaian mereka bagaimana, apakah sesuai dengan standar nilai, ya. Itulah. Biasanya Yanda, untuk model pembelajaran yang dipakai di kurikulum merdeka lebih sesuai yang mana Yanda? Kalau model yang Yang paling sering digunakan dan yang paling efektif di pembelajaran kurikulum merdeka ini Yanda? ya kalau saya sebagai guru di sini saya buat model apa sih modelnya pembelajaran itu? Nah, itu sama. Ada model apa lagi yang menurut selama ini kan paham? Proyek basic learning. Iya, proyek basic learning. Basic learning. Dia berbasis banyak kelompok. Total terhadap lingkungan sekitar. Karena belum belajar sekarang bukan terkait masalah materinya saja, tapi dia dikaitkan dengan keadaan yang sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang membahas tentang teks persuasi itu kan teks yang mereka pahami adalah untuk mempengaruhi pembaca supaya ikut apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, sekarang yang menjadi problem, yang menjadi permasalahan dalam dunia saat ini mungkin termasuk Indonesia itu problem-problem yang perlu segera disampaikan ke anak-anak, bahwa seperti kelangkaan air bersih, ya kan, penggunaan energi yang ramah lingkungan. Penggunaan energi ramah lingkungan itu kan sebenarnya materi pembelajaran IPA ya, sains itu. Tapi dalam bahasa nanti dikaitkan itu supaya mereka sadar terhadap menjaga kebersihan lingkungan dan berpikir untuk menggunakan energi yang bersih. Ya kan, energi bersih yang sederhana saja lah ya kan, misalnya penggunaan solar cell ya kan, pembangkit tata surya yang saat ini sedang mereka harus tahu itu apa itu solar cell, walaupun sebenarnya itu materi yang harus dijelaskan oleh sains materi guru IPA ya, tapi sebagai kita guru bahasanya itu dikaitkan. Jadi mata pelajaran kita itu sebenarnya terintegrasi dengan mata pelajaran lain, nggak bisa terlepas dari, sama-sama ikut mengkampanyekan itu tentang lingkungan yang perlu kita segera sampai supaya anak-anak sadar bahwa menjaga kebersihan lingkungan, one man one tree, menanam pohon satu arang, itu bagian dari tugas kita sebagai guru bahasa Indonesia dengan melalui pelajaran teks persuasif. Itu contoh yang salah satu contoh. Iya, dia tidak fokus pada tata bahasa, bahwa tata bahasa itu kan subjek predikat misalnya kan, diksi pilihan kata, tetapi teks yang disajikan itu langsung mengenai pada proses persoalan-persoalan sekarang yang sedang perlu segera disampaikan lagi, dan anak-anak harus sadar juga ada semacam kampanye itu enggak. Apakah terdapat perbedaan dalam pengajaran observasi teks? Ya. Teks observasi antar kurikulum merdeka dengan yang sebelumnya? Ya. Kalau perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan merdeka sekarang berkaitan mata pelajaran observasi, itu tadi perbedaannya hanya sebatas di mana siswa itu awalnya kita harus memancing siswa itu untuk mengenal suatu hal yang mau kita teliti dulu. Nah, yang unik dulu kita tunjukkan, ya kan? Langsung ke real contoh yang mau diobservasi dulu. Pernahkah Anda tahu tentang tanaman-tanaman yang unik? Apakah keunikan di dalamnya dengan tanaman tersebut? Silakan sebutkan. Itu namanya penelitian. Jadi awal penjelasan itu tidak bertumpu pada langsung ke teori, langsung pada struktur tentang penulisan, tapi bagaimana mereka untuk membayangkan sesuatu yang akan ditulis mereka. Jadi perbedaannya itu, perbedaannya tidak pada teori itu dulu, tetapi kepada hal yang real dulu kita jelaskan, baru masukkan nanti akhir tentang
setelah mereka mengamati baru ditulis. Jadi intinya begini, teori itu selalu pada posisi di tengah-tengah. Kalau di Mereka kurikulum melakukan hal-hal praktek dulu, baru kita lakukan. Setelah mereka lihat, amati, baru kita pelajari teori cara menjelaskan laporannya itu. Kalau mereka sudah kuasai apa yang mereka lihat, apa yang mau mereka ceritakan, barulah kita jelaskan teori cara menulis secara sistematis, ya, berdasarkan syarat penulisan laporan hasil observasi. kalau dari segi penilaian di topik pelajaran itu Pak berbeda atau tetap sama seperti kurikulum sebelumnya? Penilaian. Kalau penilaian tidak sih, kalau saya lakukan ya sama, cuman kreasi tugas saja yang lebih saya banyak variasinya. Kalau mungkin di dalam kurikulum 13 itu lebih langsung kepada hasilnya. Nanti kalau kurikulum Merdeka ini ada istilah pemahaman dalam game lah, game. Artinya mencocokkan kata, ada tingkat kesilang, model-model penugasan itu lebih variatif. Jadi tidak hanya langsung berbentuk hasil yang mereka tunjukkan harus tulisan yang sudah bagus. Apa sana gitu mereka, tapi harus ada pemancing memahami itu sebelum ke arah tulisan itu. Mereka saya variasikan dengan berbagai model-model soal yang harus memancing mereka untuk minat untuk belajar materi itu. Seperti buat quiz, ya, memanfaatkan juga HP ini menjadikan media pembelajaran. Itulah bedanya. Kalau dulu memang lebih dominan K13 itu mengandalkan apa yang di buku, itulah yang harus dijalankan. Dan lebih banyak teoritis sebenarnya. Bagaimana yang dia mengaitkan materi mengenai teks observasi dengan hasil kehidupan sehari-hari sesuai Mengaitkan. mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mengaitkan dengan kehidupan siswa, observasi ini, berarti apa yang selama ini mungkin siswa sering lihat, apa yang siswa sering pokoknya sering diamati, ya kan, yang apa yang dilihat di sekitarnya itu yang saya akan kaitkan. Misalnya dari aktivitas dia dari rumah menuju sekolah ke lingkungan sekolah, kan bisa saja mereka mengamati tentang sekitar lingkungan sekolah. Apakah tanaman yang ada di sini bisa diamati, seperti tanaman-tanaman membedakan tanaman-tanaman apa namanya, tanaman seperti hidup misalnya kan, kemudian tanaman itu tanaman hias, tanaman untuk pelindung dari hawa panas misalnya. Jadi itulah yang saya kaitkan. Jadi apa yang sering mereka lihat, ya mereka langsung saya tanya juga, kira-kira apa yang kalian menarik untuk kalian mau teliti, gitu kan? Itu saja yang ada pertanyaan dari kami. Mohon maaf karena ada kekurangan juga dari kalian, kurang memahami kembali mengenai materi-materi kurikulum Merdeka. Ya, mohon maaf juga saya kalau jawaban saya kurang puas, karena memang menjalankan kurikulum 13 ini pun butuh juga referensi saya untuk itu. Karena 2 tahun berjalan pun saya tidak terlalu aktif sekali dalam mengikuti kegiatan pelatihan tentang seminar kemerdekaan, tetapi ya ada pelatihan tetap saya jalan, dan itu saya pedoman pada buku kurikulum Merdeka yang ada. Saya berupaya untuk menerapkannya dengan sebaik mungkin. Jadi secara teoritis itu saya jawab memang tidak maksimal. Ya, sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih juga adanya bertanya-tanya tentang, semoga bermanfaat apa yang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar kuliahnya.